Sementara itu pemirsa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengaku sudah melakukan kontrak pembelian mobil pick-up asal India pada Desember 2025. Namun PT Agrinas tegaskan akan ikut pada keputusan pemerintah terkait impor mobil pick-up dari India bernilai 24 triliun rupiah tersebut. Kalau untuk kegiatan ini kan saya sudah sampaikan di awal bahwa kami tanggal 23 Desember kami sudah berkontrak semua. Tapi kalau apabila negara memerintahkan kami dan DPR memerintahkan kami untuk membatalkan kontrak ini, ya kami akan meminta arahan kepada pihak-pihak yang meminta kami untuk membatalkan kontrak ini untuk arahan dan bimbingan untuk bagaimana melakukan pengarahan selanjutnya sehingga bisa mengakomodir yang mereka inginkan gitu. Karena saya tidak punya keinginan apapun selain mencari yang terbaik, efisien mungkin, efektif mungkin, akuntabel untuk melaksanakan kegiatan yang diberikan kepada kami ini gitu. Saya tidak bilang bisa, tapi tergantung siapa yang dibatalkan, siapa yang membatalkannya, dasar membatalkannya apa, harus jelas juga gitu. Kita jangan juga terlalu gampang, karena pihak tertentu sudah sekian puluh tahun menguasai pasar kita, jadi kita harus loyal kepada mereka. Tidak, saya tidak loyal kepada pihak swasta siapapun, tapi seperti di awal saya sampaikan, saya akan loyal dan taat 100% kepada pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh DPR. Pemirsa, rencana impor 105.000 mobil pickup dari India menuai kontroversi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah menunda rencana impor pickup yang akan digunakan untuk Kopdes Merah Putih. Pemirsa, rencana impor mobil pick-up berpenggerak 4 roda besar-besaran dari India memantik kritik tajam. Langkah ini dinilai akan menggerus produk domestik bruto hingga mencapai 39 triliun rupiah. Jika kasus besar itu terbang ke luar negeri, maka akan merugikan industri otomotif nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta impor ditunda sambil menunggu keputusan Presiden Prabowo yang saat ini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut Dasko, sebelum melakukan impor mobil, Presiden Prabowo akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, João Angelo de Souza Mota, mengungkapkan alasan impor 105.000 unit pickup dari India senilai lebih dari 24 triliun rupiah untuk operasional Kopdes Merah Putih. Keputusan impor didorong oleh harga, kualitas, serta ketersediaan produk serupa yang terbatas di dalam negeri. Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pickup dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut, dan tentunya juga Presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah, sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu, demikian. Ya, memang beasiswa ini bukan sekedar tiket belajar gratis begitu ya ke luar negeri, tapi juga ada tanggung jawab moral bagi setiap penerimanya ya. Dan ini juga mengajarkan kita ada ibarat kata mulutmu harimaumu. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berkata-kata. Karena jangan sampai apa yang kita katakan ini merugikan atau melukai hati bangsa Indonesia, Yasmin. Betul sekali, apalagi dalam proses begitu ya, sehingga bisa mendapatkan LPDP tersebut. Ini ada sejumlah persyaratan yang harus mereka jalani dan juga menandatangani ketersediaan dan juga wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dan akhirnya tadi kalau kasus ini memang ada beberapa pihak dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian ya, sejumlah yang sudah dikenakan sanksi begitu, sehingga harus mengembalikan dana kepada negara. Ya. Yang penting tadi juga dari Menteri Keuangan bilang bahwa ini juga menggunakan dana dari pemerintah dan juga ada utang-utang yang memang disisihkan untuk LPDP ini. Ini cukup miris makanya, Yasmin. Ya, kita ke informasi selanjutnya ya pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas ditunda.
Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak hadir. Pemirsa, sidang pra-peradilan ex-Menak Yakut yang seharusnya digelar kemarin ditunda ke tanggal 3 Maret 2026. Penundaan karena KPK sebagai pihak termohon tidak hadir di persidangan. Pra-peradilan yang diajukan Yakut berkaitan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji tambahan yang diselenggarakan Kemenak tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya pada 8 Januari lalu, KPK menetapkan Yakut Kholil Kaumas dan mantan staf khusus Menak Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka. Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan pra-peradilan atas petersangkaan saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak dalam rangka untuk menghambat apalagi melawan proses hukum, tidak, tetapi menggunakan hak saya sebagaimana tadi saudara-saudara semua juga saksikan KPK menggunakan haknya untuk tidak hadir pada hari ini. Kemudian yang ketiga, saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota haji. Ya, satu-satunya pertimbangan saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi. Yang berikutnya kita harus tahu bahwa haji itu yurisdiksinya di Saudi. Jadi tidak semata-mata menjadi kewenangan pemerintah Indonesia, tidak. Yurisdiksinya ada di sana. Kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ada di Saudi, termasuk pembagian kuota itu. Sementara pemirsa, Ketua KPK Setio Budianto menyampaikan pihaknya telah mengajukan penundaan sidang secara tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia beralasan pihaknya butuh waktu lebih untuk mempersiapkan dokumen pra-peradilan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Kegiatan yang dilakukan oleh Biruntung itu dengan beberapa kegiatan minta penundaan waktu, gitu, mempersiapkan segala sesuatunya. Ini kan bukan hanya masalah kehadiran ya, tapi persiapan, dokumen, jawaban, gitu, sehingga nanti pada saat dan itu sudah disampaikan secara tertulis, gitu, oleh Biruntung, dan sampaikan tertulis ke Pengadilan Negeri untuk minta penundaan. Setelah nanti kemudian berikutnya ya kami usahakan ya, sesuai dengan timeline atau schedule yang sudah dijadwalkan, mudah-mudahan akan hadir. Informasi lainnya pemirsa, Presiden KSPI Said Iqbal menolak tegas rencana impor 105.000 dari India karena dinilai akan berdampak terhadap nasib buruh di Indonesia. Ya, sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut rencana ditunda sampai Presiden Prabowo Subianto kembali ke tanah air. Rencana pemerintah impor 105.000 unit pickup dari India menuai polemik. Salah satunya datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Presiden KSPI Said Iqbal menolak tegas rencana impor mobil pickup yang bernilai 24 triliun rupiah tersebut karena dianggap akan berdampak terhadap nasib buruh di Indonesia. Di mana rasionalitasnya? 105.000 buruh, 105.000 pick up itu kalau diproduksi di dalam negeri, di produsen-produsen mobil tadi, itu akan memperpanjang kontrak buruh-buruh yang bekerja di pabrik mobil di Indonesia. Kok malah dikasih ke India? Sementara itu Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan rencana impor pick-up dari India bukan kewenangan Kementerian Koperasi. Ferry menjelaskan rencana tersebut ditunda sampai Presiden Prabowo kembali ke tanah air. Kemarin sudah diputuskan kan itu bukan kewenangannya Kementerian Koperasi. Jadi itu sudah diputuskan ditunda sampai nunggu Pak Presiden.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah untuk menunda impor 105.000 pick-up asal India ini sebelum Presiden Prabowo tiba di Indonesia. Nantinya, menurut Dasko, Prabowo akan membahas dan meminta pendapat terkait rencana impor pick-up asal India yang bernilai 24 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.